Ya, pertama tentunya satu kehormatan bagi saya ya dan bagi Partai Amanat Nasional. Saya tadi juga menyampaikan penghargaan, terima kasih, apresiasi pada Bapak Presiden. Parlemen sekarang dibanding yang dulu kita 1 tahun nggak bekerja. Sekarang hari pertama, hari kedua sudah bekerja. DPR-nya tertib, lancar, nggak ada poting-potingan. Kemudian MPR-nya juga lancar, guyup. Sehingga teman-teman kalau ke parlemen sekarang coba lihat, ya Pak Presiden, di MPR itu nggak ada lagi tuh koalisi, satu sama. Ya, mulai dari PD Perjuangan sampai P3. Ya, sekarang hampir ragap itu dapat gabungan sama semua musyawarah. Tentu ini karena peran Bapak Presiden yang kemarin itu semua yang lolos pemilu dirangkul, mulai yang besar sampai yang kecil. Waktu kami bagi tugas, job Bapak Presiden, ini siapa, nggak ada yang berebut. Saya mengatakan saya terakhir aja. Mana yang sudah milih, kalau nggak ada yang milih bidang-bidang baru kasih saya. Nah, sampai begitu kita. Jadi alhamdulillah suasana itu. Nah itulah yang ingin kita hadirkan di Republik ini. Di bawah Bapak Presiden, tantangan kita besar, dunia dan sebagainya. Kita untuk Indonesia, untuk Merah Putih, pemerintah masih sukses. Kan tujuan kita semua ini kan agar rakyat itu sejahtera, agar kehidupan kita ini lebih baik lagi, agar demokrasi kita lebih baik lagi. Oleh karena itu tadi saya menyampaikan juga sama Bapak Presiden, kita bersama-sama untuk menyukseskan agar sukses pemerintahan 5 tahun akan datang. Pak Zul kan sebelumnya Pan sempat ada di kabinet terus keluar. Nah, apakah sekarang ada pembahasan untuk kembali masuk ke kabinet? Nah, itu enggak. Kita ngomong Merah Putih aja. Itu saya tahu diri kalau itu hak penuhnya Bapak Presiden, ya. Saya mendukung agar Bapak Presiden nanti sukses membangun Indonesia. Bentuk dukungannya itu mungkin memungkinkan. Ya seperti bentuk dukungannya itu memungkinkan. Kalau itu bukan hak kami, ya itu ada tidak itu di luar, kata Pak Prabowo itu kemarin, itu saya kutip ya, di luar, dan tetap kita akan sukseskan Merah Putih. Ada pembicaraan mengenai pertemuan Prabowo dengan juga Surya Paloh nggak Pak? Memang ada sedikit tadi, bukan itu ya. Kita menyinggung soal bagaimana Indonesia masa depan yang akan datang 50 tahun, 100 tahun. Pak Presiden tadi tanya, karena saya mantan ketua MPR, itu apa sebetulnya mengenai terbatas amandemen itu. Apakah nanti Presiden itu di mandataris MPR? Sebenarnya enggak, itu cuma terbatas. Jadi amandemen yang sangat terbatas, sifatnya itu filosofis, ideologis, yang menggambarkan visi Indonesia sampai 100 tahun nanti kayak apa. Tapi sifatnya ideologis, filosofis, nggak teknis. Jadi tetap ya pilih langsung, nggak ada perubahan apapun, kecuali kita perlu agar tidak berubah-berubah. Bupati, gubernur itu ada arahnya gitu, arah yang jelas. Contoh tadi misalnya kita mau daulat pangan, maka nanti ada filosofinya. Tanah itu ya harus untuk pertanian, nggak boleh tanah sawah untuk perumahan misalnya loh. Tapi ini filosofisnya saja, ideologisnya, tidak teknis kalau di MPR itu. Saya kira demikian. GBHN nggak dibilangin sama Pak Presiden? Ya, saya ceritakan apa yang menjadi rekomendasi MPR yang terbatas itu. Lalu nanti gimana Pak Jul? Kalau nanti Presiden dibilang enggak ada, terbatas. Pak, sikap Pan sendiri nanti Pak akan oposisi atau? Aduh, saya nggak berani membahas itu. Itu terserah Bapak. Pan mendukung pemerintah atau gimana Pak? Pan dari Pan sendiri Pak? Ya, segala keputusan nanti undang-undang dan sebagainya agar cepat bekerjanya ya. Politik harus kuat, utuh, solid, sehingga kita bisa Pak Presiden bisa kerja dengan tenang, dengan baik ya. Kita kan banyak tantangan sekarang ini ya, ekonomi dunia, situasi perang dagang antara ini, banyaklah halnya. Berarti Pan mendukungnya sebenarnya Pan itu di oposisi atau koalisi nanti? Untuk pemerintahnya Pak Jokowi Maruf secara praktiknya nanti oposisi kita atau koalisi? doakan dan dukung agar kita sukses. Terima kasih ya. Makasih Pak Jul.
Kerjasama ini kan kita ini berbicara mengenai tantangan Indonesia ke depan, tantangan yang akan kita hadapi baik dari sisi geopolitik, geoekonomi, dari sekarang ini tantangan eksternal ekonomi karena perlambatan ekonominya yang semua negara sudah merasakan. Ya, hal-hal seperti itu perlu dibicarakan dengan ketua-ketua partai sehingga kita memiliki visi yang sama bagaimana menghadapi. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Saya tadi bertanya mengenai amandemen karena beliau kan mantan ketua MPR, sehingga yang sudah dipersiapkan kajian yang lalu seperti apa, yang akan datang ini akan kira-kira seperti apa. Sekarang beliau kan juga masih di wakil ketua MPR. Jadi kalau Kira-kira itu. Apakah setelah ini apa juga Pak? kalau visinya sama akan masuk kabinet. Belum sampai ke situ. Pak, apakah setelah ini akan ada pertemuan dengan Baru PKS? Hari ini tidak ada pembicaraan soal koalisi. apanya? Tadi baru Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung. habis ini ketemu PKS. Ya pasti ada, namanya ketemu pas masa enggak. Habis ini akan diajak semua Apanya? Secara pribadi sebagai presiden juga, ketika terakhir ini banyak ketua pimpinan parpol yang datang. Ya kita Saya mau masukan-masukan untuk negara. kita mau bertanya pada partai, pada ketua partai, visi mereka terhadap tantangan-tantangan ke depan itu seperti apa, baik di dalam negeri maupun tantangan eksternal. Dalam negeri radikalisme seperti apa, setelah misalnya kejadian yang menimpa Pak Wiranto kemarin, apakah yang harus kita kerjakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berarti ini akan dimasukkan untuk ke Bapak nanti ke 5 tahun nanti Pak. Mungkin Ya saya ini dalam proses bertanya selain urusan yang berkaitan dengan koalisi. Ya.